guys, kalian pasti tahu bagaimana kisah cerita tentang Mbak Nunung Sri Mulat. Ya, saya akan bahas sedikit saja mengenai ini karena menurut saya ini sangat tersentuh dan ini adalah relate dengan kehidupan kita sehari-hari, guys. Jadi dia seorang artis besar, siapa yang nggak tahu beliau ya? Dia itu memang multi talenta lah gitu, dan banyak sekali jobnya dari mulai dia muda sampai sekarang itu pekerjaannya ada aja gitu loh. Tapi pada saat dia sakit, dia itu adalah tulang punggung keluarga, guys, dan dia menghidupi seluruh keluarganya dengan begitu dahsyat lah gitu ya. Artinya ya dia tanpa mengeluh dan apanya dan sebagainya. Apa yang kita petik dalam kehidupan ini? Apa yang kita petik dari kisahnya Mbak Nunung ini? Pertama, kita sebagai manusia biasa tidak usah terlalu berpikir banyak untuk orang lain. Secara orang lain itu belum tentu berterima kasih dengan kehidupan kita. Walaupun secara ikhlas kita itu membantu dia, tapi pada saat kita membutuhkan tidak ada satupun orang mau peduli terhadap kehidupan kita. Ingat guys, kita sebagai manusia layaknya membantu dan memberikan perhatian kepada orang lain. Saya sangat setuju. Namun jangan berikan seluruh hidup kita untuk orang lain, sekalipun itu saudara sendiri. Ya. Kedua, pada saat kita berjaya, kita banyak uang dan sebagainya, lebih baik investasikan itu dengan baik dan jangan sampai kehidupan itu menggerogoti apa yang menjadi perilaku kita, guys. Paham nggak maksudnya? Jadi kan Mbak Nunung pernah tersandung mengenai kasus narkoba dan sebagainya. Ditambah lagi dengan ujian-ujian lainnya, COVID lah dan sebagainya pada saat itu. Kalau yang saya simak dari ceritanya ya. Nah dari situ perilaku yang kita lakukan itu adalah sebuah cobaan dari Tuhan, guys. Karena cobaan itu bukan melulu dari masalah, tapi dengan kehidupan yang banyak uang pun itu adalah cobaan hidup, guys. Ya, jadi uang banyak pun kalau kita tidak mengelola dengan hati, pikiran dan perilaku kita dengan baik, maka dengan secara tidak langsung maupun langsung kehidupan itu akan berbalik 180 derajat, menggerogoti diri kita sendiri. Itu yang namanya kehidupan secara psikologis itu seperti itu, guys. Ucapan adalah doa. Kita merasa dijadikan raja dan ratu oleh uang kita sendiri. Karena menurut beliau uang yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Wah, itu adalah sebuah cobaan yang keren sih kalau menurut aku ya. Kalau kita bisa tawadu ya, artinya kita juga bisa merilis dengan kehidupan kita dengan baik, dengan kita mengapresiasikannya dengan baik, jangan sampai kita salah langkah, salah jalan, maka hal tersebut mungkin Tuhan tidak murka dalam tanda kutip. Saya bukan ustazah atau apapun itu, tapi saya berbicara mengenai tentang psikologis manusia ya guys. Jadi apapun kita, walaupun kita sedang dalam keadaan terpuruk maupun kita dalam bahagia, itu adalah cobaan hidup guys. Jadi tetap kita harus down to earth, kita harus berbesar hati, kita harus terus introspeksi diri bahwa apapun yang ada dalam diri kita, tidak selamanya orang bisa menerima keadaan kita. Orang akan mendekat ke kita pada saat kita berjaya. Tapi pada saat kita tidak berjaya dan tidak punya uang, maka satu persatu orang tersebut akan meninggalkan kita. Percaya atau tidak, saya sudah buktikan sendiri. Salam, Lita Gading. Semua dulu dia operasi juga kan seperti saya. Saya semua mas, dari mulai anaknya mereka nikah semua, saya semua. Pada saat saya operasi nggak ada satupun yang nengok saya, nggak ada. Jangankan nengok bantuan spesial aja nggak ada. Itu orang yang pernah saya pikirkan nomor satu. Ibunya, anak-anaknya sukses semua anak-anaknya. Begitu Mbak Nunung butuh bantuan hilang. Saya pinjam aja kemarin ditagih, cuman buat beli obat. Berapa? 15 juta. Yang nagih nyuruh mamahnya. Sampai saya sempat bersih tegang. Ada kata-kata terima kasih nggak dari mereka ke Mami Nunung? Jadi saya pengen nangis. Ini keluarga saya sendiri loh mas. Aduh, saya dengarnya jadi saya pengen nangis. Ya mereka mungkin kerja memang mungkin dari mereka kuliah dari mana, tapi kan pada saat mereka kan manusia ya. Udahlah ya, nggak usah ngasih alasan lah maksudnya. Ya itu kan alasan yang dicari gitu kan. Ya Mami Nunung nggak, dengan pelajaran seperti itu gitu, Mami Nunung nggak merasa bahwa gue berarti tolol banget dong ya, timbal balik aja nggak ada itu. Saya sering bilang sama suami saya ini orang bodoh ya. Tolol kayak sapi ya saya ini ya Pak ya. Iya, diperah aja terus gitu. Saya sering bilang sama suami. Tapi suami saya selalu nggak usah bilang kayak gitu. Kamu udah niatin kan itu. Sekarang mereka bisa ngomong bahwa apa mesti gue bantu apa?
Ya mereka kan memang udah bahagia ya, mereka udah enak, udah anaknya sukses semua. Ya. Tapi kan Tuhan tahu. Operasi berapa kali kakak saya kena cancer? 2 kali harus operasi. Anaknya spesial saya semua yang handle. Anaknya 4-4-nya menikah sampai mau ngambil ijazah kuliah, cucunya aja nggak bisa. Saya yang handle semua. Gak ada kata terima kasih ke saya. Satu pun gak ada yang bilang terima kasih ke saya. Sekarang udah pada sukses. Jadi gimana?